Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan baik yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini dapat membuat kami semakin lagi lebih luar biasa di dalam melakukan banyak hal baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sedemikian jauh firman Tuhan kepada kita yang menyapa kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang kekasih, saya yakin jika kita boleh memilih di keluarga mana kita lahir, siapa yang menjadi saudara kita, dan orang-orang seperti apa lingkungan dan teman-teman kita, tempat pekerjaan kita, tentu kita akan memilih yang terbaik, yang menyenangkan buat kita. Kalau boleh kita lahir dan bertumbuh di keluarga yang membanggakan dan berkecukupan, lingkungan pekerjaan kita juga baik, penghasilan kita memuaskan, saudara dan teman-teman serta bos kita juga adalah orang yang berkarakter baik, mau menghargai dan mendengarkan kita. Namun dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak selamanya kita dapat memilih yang demikian. Terkadang kita justru ditempatkan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan yang sulit. Sulit tidak hanya dalam hal perekonomian, tapi juga sulit untuk menghargai dan mendengarkan semua nasihat baik yang kita sampaikan. Bahkan terkadang yang kita sering jumpai malah orang-orang yang keras kepala, merasa diri benar dan selalu melecehkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang kekasih, demikianlah yang dialami Yehezkiel. Di masa mudanya, justru dia ikut merasakan kepahitan hidup karena dia ikut terbuang di pembuangan Babel bersama orang-orang sebangsanya. Dan di tengah kehidupan yang tidak menyenangkan itu, dia justru juga diutus Tuhan untuk menjadi nabi yang harus menyuarakan kebenaran di tengah-tengah bangsanya agar mereka bertobat. Tuhan tahu bagaimana bangsa itu. Yehezkiel sadar orang-orang seperti apa bangsanya. Bangsanya adalah bangsa yang pemberontak, keras kepala dan tegar hati. Jadi kalau dikatakan demikian, itu berarti tidak saja kepalanya yang keras, tidak hanya pola pikirnya saja yang sulit Bapak Ibu, tapi hatinya juga keras. Mereka itu adalah orang-orang yang suka berdebat,
tapi tidak bisa berdialog, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Orang-orang yang keras hatinya sulit berempati, apalagi bersimpati. Intinya, Tuhan menyuruh Yehezkiel dengan tugas yang sangat berat. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tahu ada nabi di tengah-tengah mereka. Ada hamba Tuhan, ada suara kebenaran yang tetap diperdengarkan kepada mereka. Soal diterima atau tidak menjadi persoalan. Namun Tuhan meminta agar Yehezkiel tetap bersedia menyampaikan firman Tuhan itu kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita minggu ini adalah pergilah dan beritakanlah firman Tuhan. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari perikop kita hari ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tugas dan panggilan ini, memberitakan firman Tuhan ini, ditujukan bukan hanya kepada pendeta dan para majelisnya, namun bagi semua orang. Mengapa? Karena pemberitaan firman Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya berkhotbah, tetapi juga lewat sikap dan perilaku kehidupan kita yang dapat diteladani, lewat hidup kita sebagai garam dan terang. Karena itu, firman Tuhan yang kita sampaikan di tengah keluarga kita tidak hanya berupa khotbah, nasihat, ataupun bimbingan mental spiritual, tetapi juga menjadi sosok yang dapat dicontoh lewat disiplin rohani pribadi kita, lewat kesabaran, kemurahan, kerendah hatian, sikap kita yang mau mendengar dan menjadi sahabat bagi anggota keluarga kita, dan juga lewat pola hidup sehat yang kita lakukan setiap hari. Firman Tuhan juga dapat kita sampaikan di tempat pekerjaan kita, lewat cara kerja kita, disiplin kerja kita, kualitas kerja, serta ucapan, bahkan juga senyuman kita yang menyejukkan bagi lingkungan kita. Semuanya dapat kita lakukan dalam rangka memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan itu di tengah-tengah lingkungan hidup kita. Mungkin yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana jika apa yang kita sampaikan dan teladankan tadi tidak diterima, tetapi justru mungkin ditolak, justru menjadi cemooh dan tertawaan bagi mereka, serta hinaan kepada kita. Mungkin kita karena perbuatan kita justru dibilang sok baik, sok hebatlah, cari mukalah, dan sebagainya. Tentu hal ini sangat sulit dan berat, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Karena itu, lakukanlah semua pemberitaan itu baik lewat ucapan dan perilaku baik kita dengan kekuatan Roh Kudus. Jangan melakukannya sendiri dengan kekuatan kita. Kita akan cepat lelah, menyerah, bahkan frustasi, Bapak Ibu. Tapi berkaryalah bersama Roh Kudus. Roh itulah yang akan memberi kekuatan penuh kepada kita. Seperti kesaksian Yehezkiel pada ayat 2 tadi. Sementara dia berbicara dengan aku, kembalilah rohku dan ditegakkannya lah aku. Kalau dalam bahasa Simalungun mengatakan demikian, sanggah namar sahap ai ia baku, masuk matondui ai hubaku, lanjar ipa jongjong maau bani nahehu. Jadi jelas bahwa Roh Kuduslah yang menegakkan kita, memampukan kita untuk dapat menyampaikan
dan melakukan segala perbuatan baik demi terberitanya firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudari kekasih, berkaryalah tetap bersama Roh Kudus. Roh itulah yang akan tetap membuat semangat kita menyala-nyala. Dan roh itulah yang akan membuat kita mampu melakukan kapan dan dimanapun, bahkan kepada semua tipe manusia, segala perbuatan baik yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan dan juga kita sampaikan. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari perikop kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyatakan kepada kita agar mereka tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Apa artinya ini? Artinya, pekerjaan pemberitaan firman ini sungguh serius dan butuh kesungguhan agar nabi, hamba, utusan, bahkan kebenaran itu dapat terlihat, terdengar di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih, setiap kita, terlebih yang memiliki jabatan gerejawi, yang menerima tohonan, setiap kita orang tua yang dipercaya mendidik semua keturunan kita, ingatlah, ini adalah kesempatan yang baik, pemberian dari Tuhan, yang harus kita hargai, yang harus dipelihara dan dirawat. Jangan sampai menyia-nyiakannya, apalagi mempermainkan tugas dan tanggung jawab ini dengan sikap-sikap kita yang tidak terpuji, dengan pola hidup kita yang mungkin suka bermain judi, mabuk, minum minuman keras, kasus tali air, sikap kita yang mau menipu, mencuri, berbohong, dan sebagainya. Jangan. Hargailah dan laksanakanlah kesempatan ini supaya yang lain tahu bahwa ada nabi di sekelilingnya. Untuk apa tahu ada nabi di sekelilingnya? Agar lingkungan kita tetap mendengarkan kebenaran itu, sehingga mereka tidak hidup sembarangan lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Paling tidak ada rem, ada sedikit keseganan melakukan kejahatan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, kejahatan terjadi bukan hanya karena banyaknya orang-orang jahat yang memakai kesempatan berbuat jahat, tetapi kejahatan juga bisa terjadi karena diamnya orang-orang baik, kosongnya orang-orang baik memakai kesempatan untuk menyatakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Orang-orang baik sering jatuh pada pemikiran, sudahlah, biarlah Tuhan yang mengurus itu. Biarlah dosanya itu diketahui Tuhan. Padahal Tuhan telah meminta kita untuk menjadi pemberita firman Tuhan buat lingkungan kita, agar mereka tahu ada nabi di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kita perlu belajar dari jam dinding. Dilihat orang atau tidak, jam dinding tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, jam dinding tetap berputar. Walau tidak seorang pun mengucapkan pada akhirnya kata terima kasih, jam dinding tetap bekerja. Bahkan setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya. Karena itu, teruslah menyuarakan kehendak Tuhan lewat ucapan, sikap, dan perbuatan kita. Diterima tentu menyenangkan, ditolak
tentu menyakitkan. Namun ingatlah, bukan senang atau sakit yang terpenting dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena itu semua hanya sesaat. Teruslah berjalan dalam kesetiaan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Sang Khalik. Karena itu untuk selamanya. Tuhan besertamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang Kau sampaikan ke tengah-tengah kami hingga pada saat ini. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat tetap pergi dan menyatakan firman Tuhan lewat ucapan, sikap dan perbuatan kami, kapanpun dan dimanapun. Terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 490 ayat 1 sampai 2, Irik Patupu Galangan. Yesus tong-tong, rakon Yesus tong-tong, tiap anon damai nagolapin, rak Yesus kau diaridi. Hari tahun Yesus di akon hasib tongani, jana pulang madiar hamidi. Hari tahun Yesus di akon hasib tongani, jana pulang madiar hamidi. La 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 la. Ondoskon hitama galangan tahu bani Tuhan. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami. Ham donadop mambere haganup na porlu bani goluh nami. Onpe na roh doha nami hubamu. Martarima kasih anjaha makamalaskon hatamu. Nadop ijalu hanami. Jalu hamma hanami apa galangan na yondoskon nami. Nagabe hataridahan ni hatari makasion nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion, gabe hadearan ni horja, itongah-tongah ni kuriamu. Saya tambai hamma pasu-pasumu, ase lambin margogo hanami, makorja hon horja na madear. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan, jana si palua hanami. Amin. Hamba panami na inagori atas, saya na mapasing magoranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut maharoso ni uhurmu inagori tongah on, songon na inagori atas. Beri hama banami sedarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa na soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua hama hanami, humbani pangago. Ay hamdo si mada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokahnin. Amin.
Jaluna siama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Idop ni uhurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nai bata bapa. Apa parsoran ni tondui na pasingma na makasomani na siam haganupan. Amen. Shalom ma bata haganupan.